Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Nurul Ilmiah dengan NPM 20010111058 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B. Saya di sini akan melaksanakan presentasi fikih ibadah dari pertemuan kedua sampai pertemuan kelima. Yang pertama adalah pertemuan kedua. Pertemuan kedua membahas tentang ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih dari segi bahasanya kata fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang bermakna mengerti atau faham. Faham yang dimaksud adalah upaya akliyah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-fikih menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan jelas. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa fikih lebih khusus daripada faham. Pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat Al-Quran serta lektual dan intelektual. Tujuan mempelajari fikih untuk menerapkan hukum syara di setiap perkataan dan perbuatan mukallaf. Dan macam-macam fikih ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, berkata dengan jujur, melaksanakan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, dan menyambung tali silaturahmi antar kerabatan. Definisi fikih ibadah. Fikih ibadah secara bahasa itu merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara, fikih itu mempunyai banyak definisi, tapi maknanya tetap satu. Tujuan fikih ibadah dalam Islam yaitu memperkuat keyakinan dan pengabdian kepada Allah, untuk menguatkan karakter, mendisiplinkan diri, dan dalam peranannya sebagai hamba Allah yang ada di dunia. Fikih ibadah merupakan pemahaman mendalam terhadap nas-nas yang berada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang pemahaman diri manusia kepada Allah. Ibadah berasal dari bahasa Arab. Ibadah jamaknya laqad ibadat, yang berarti pengabdian, pemahaman, penundukan, serta kepatuhan. Pelaksanakan ibadah dibimbing oleh dua hal mendasar, yaitu yang pertama, sumber-sumber dalil yang sahih agar ibadah hambanya tidak keluar dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ketertiban dan kedisiplinan fikih ibadah dengan mengikuti pemahaman ulama dari dalil-dalil yang terperinci. Yang selanjutnya, macam-macam ibadah dilihat dari seginya. Yang pertama itu dari segi umum dan khusus. Yang kedua itu dari segi pelaksanaannya, dan yang ketiga itu dari segi niat melaksanakannya. Yang selanjutnya adalah pertemuan ketiga yang membahas tentang prinsip-prinsip dalam beribadah. Dalam ibadah, kita harus memiliki pedoman dan dasar-dasar dalam ibadah. Tujuannya agar kita tahu tata cara beribadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan amal ibadah kita diterima di sisinya. Ruang lingkup ibadah itu meliputi sholat, zakat, puasa, dan yang lain-lain. Syarat
diterimanya suatu ibadah itu yang pertama, ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan tuntunan dari Rasulullah dan tidak menyeleweng. Yang kedua, ibadah yang kita kerjakan itu harus didasari dengan keikhlasan dari diri kita. Dan yang ketiga itu terpenuhinya syarat umum untuk beribadah. Dan selanjutnya adalah pertemuan keempat yang membahas tentang dasar hukum melaksanakan ibadah. Yang pertama, kekuatan. Al-Ghazali menetapkan ilmu di awal pembahasan hubungan dengan landasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ilmu itu adalah pemimpin bagi amal dan amal itu adalah pengikutnya. Kelemahannya, ragam ujian yang dijelaskan kitab Minhajul Abidin meliputi rezeki, hawa nafsu, perasaan was-was dan khawatir, ketentuan Allah dalam takdir, serta musibah dan kesulitan hidup dalam menghadapi masalah tersebut. Al-Ghazali menyarankan agar seorang hamba senantiasa mengingat kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, engkau harus kembali mengingat akan banyaknya pertolongan serta nikmat Allah kepadamu. Mengingat semua itu akan membawamu pada harapan tegas. Al-Ghazali menjelaskan terperinci tentang tema ini terdapat dalam prinsip yang ketiga. Yang selanjutnya adalah pertemuan kelima yang membahas tentang thaharah jasmani dan rohani. Thaharah itu adalah kegiatan bersuci, yaitu bersuci dari hadas dan najis untuk mencari suatu keriduan dari Allah. Thaharah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu thaharah maknawiyah atau thaharah rohani atau hati, adalah yang berpengertian adalah bersuci dari syirik dan maksiat. Jadi kita tuh nggak boleh syirik dan maksiat. Thaharah hissiyah atau thaharah badan atau jasmani itu adalah mensucikan bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil ataupun besar, najis dan segala jenis kotoran. Menurut referensi buku fikih Islam, suci itu tuh ada dua. Yang pertama, suci dari hadas, yaitu dengan mengerjakan wudhu, mandi, dan tayamum. Yang kedua adalah suci dari najis. Suci dari najis itu yaitu tuh menghilangkan najis pada badan dan pakaian. Thaharah menurut bagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama thaharah lahiriah. Thaharah lahiriah itu pengertiannya itu membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas dan najis, membersihkan badan, pakaian, dan tempat yang kita pakai dan kita diami dari kotoran sampai hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Yang kedua itu adalah thaharah batiniyah. Thaharah batiniyah itu tuh yang berasal dari jiwa atau hati. Itu pengertiannya itu adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan yang lain-lain. Cara membersihkannya itu dengan melaksanakan taubatun nasuha.
yang artinya itu meminta permohonan ampun dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.